Baik, Nak. Kita lanjut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep teorema Pitagoras? Yang pertama adalah kita analisis dulu bagaimana permasalahannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, menentukan letak bangunan atau objek ya. Bangunan itu atau objek atau benda-benda yang dimasuk dengan bantuan sistem koordinat Kartesius. Kemudian yang ketiga, membuat gambar segitiganya, lalu tentukan nilai X. Nah, di mana X ini adalah alas dan Y adalah tinggi. Kemudian selanjutnya masukkan ke dalam rumus teorema Pitagoras. Jadi saya ulangi lagi cara menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kita analisis dulu permasalahan. Kemudian yang kedua, kita tentukan dulu letak bangunan atau objek atau benda-benda yang ingin diselesaikan atau yang ditanyakan pada sistem koordinat Kartesius. Kemudian yang ketiga, kita buat gambar segitiga atau ilustrasi dari bangun tadi membentuk segitiga. Kemudian kita tentukan nilai X dan Y-nya, di mana X adalah alas, kemudian Y adalah tinggi, kemudian yang terakhir dimasukkan ke dalam rumus, yaitu rumus teorema Pitagoras. Saya pre-screen lagi ya. Sorry. Oke, baik. Nah, setelah kita pahami ketiga item tadi, maka mari kita lihat kira-kira bagaimana kalau ada gambar seperti ini atau ada soal seperti ini. Ya. Nah, gambar ini saya ambil dari buku K13 ya. Buku K13 semester 2 untuk kelas 8. Jadi ini namanya peta liquid ya. Ya. Nah, di sini ada perintah amati gambar, kemudian ikuti langkah-langkah penyelesaian permasalahannya. Artinya tadi yang saya jelaskan, Nak, ya. Kemudian perhatikan gambar di atas, kemudian tentukan jarak antara rumah sakit ke SPBU. Jadi yang ditanyakan jaraknya dari rumah sakit, ya di mana SPBU, coba lihat dulu, perhatikan baik-baik. Ini adalah stadion. Stadion, ya. Yang stadion itu biasa dipakai untuk olahraga. Kemudian ini SPBU. SPBU itu adalah tempat mengisi bensin, ya. Kemudian ini museum. Ya, tempat disimpannya benda-benda peninggalan bersejarah. Kemudian taman kota, anggaplah ini taman kota Lasusua. Ya, ini saya tidak tahu penampungan hewan di daerah Kolaka Utara itu di mana ya. Kemudian anggaplah ini rumah makan, makam ya. Makam itu adalah kuburan ya, sorry. Saya kira rumah makan ini. Sorry, jadi tempat pemakaman masuknya. Ya, pemakaman atau kuburan. Ya, kemudian ini kantor polisi. Ini anggaplah kantor polisinya Koreo ini. Ada di Meto ini ya. Kemudian masalah bila sesuatu ini enggak. Yang ditanyakan atau di pada sesi kali ini, tentukan jarak antara rumah sakit dan SPBU. Ya. Jarak sakit dengan
jaraknya ke SPBU. Nah, berarti ini titik yang ada tanda plus ini atau tanda tambah ini melambangkan rumah sakit. Ini kita buat dulu ilustrasi garis dari rumah sakit ke SPBU. Ya, tolong perhatikan, sorry kalau bengkok-bengkok. Tangan saya bengkok, sorry ya. Saya hapus dulu ya. Jelek kelihatan. Tidak pas tadi cara saya menggaris. Baik, ya, naik. Lihat baik-baik, perhatikan ya cara saya buat yang besar. Halo? Ay, koneksi lagi jelek. Ada Kak, bisa Ya. apa? Kecil ya. Oke, lihat ini nak ya, yang warna hijau ini bergerak, tarik menuju iterasi membuat segitiganya. Nah, berarti di sini di ini Mikail, lihat. Nah, setelah itu kita buat posisi selurusnya ya. Nah, saya tarik garis turun. Bisa dari bawah ke atas, boleh. Saya ganti supaya kelihatan. Kecil itu ya, kecil. Coba ini saya tarik turunnya, nak ya. Nah, ini begini. Jadi dicari selurusnya, nak ya. Nah, di sini. Lurusannya dari rumah sakit. Kemudian saya tarik garis horizontal. Ini untuk garis horizontal untuk mewakili alas. Jadi buat mewakili alas atau garis horizontal selurus dengan di atas SPBU. Jadi dibuat garis naik ke SPBU. Sehingga terbentuklah segitiga. Ya, di mana rumah sakit pas selurus di sini pas titik ini ya. Nah, dihitung berapa X-nya. Tolong perhatikan baik-baik cara menghitungnya. Jadi diperhatikan kotak ya. 1, ini nih, lihat ini yang goyang-goyang kursor saya, lihat warna merah, nak. Nih. Saya ganti dulu yang agak besar supaya kelihatan. Ibu. Kecil lagi ya. Lebih baik yang hijau ya. Lihat ini ya, lihat ini hijau. Ini yang goyang-goyang, lihat. Kemudian ini kita hitung kotaknya untuk mewakili X. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jarak antara rumah sakit ke garis di sini, pas di sini yang ada makam, ya, di bawahnya yang tertulis makam, tapi bukan yang pas titik makam ya, di bawahnya ini ya. Nah, saya hitung tadi, kita sama-sama menghitung tadi, kalian mengamati tadi, kita dapatkan 10 kotak. Nah, saya ulangi lagi, boleh dari sini ke samping sana, boleh dari pas kita bertitik di rumah sakit, boleh. Jadi 1, ini hitungan kotak pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah untuk titik X. Ya, jadi saya tulis di sini titik X. Tadi sama dengan, tidak apa-apa ya. Ini sama dengan ya. 10 tadi ya. Ya, oke. Jadi X-nya 10. Oke. Kemudian bagaimana untuk menghitung Y-nya? Kita start dari sini. Boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas, boleh. Menuju sumbu Y. Karena yang menuju sumbu Y ke
ke atas berarti sebentar nilainya positif. Kemudian sorry tadi saya lupa jelaskan bahwa dari X ke dari titik tumpu ke sini menuju ke sini karena ke arah kanan, maka X-nya adalah positif. Nah, ketika misalnya dia ke arah kiri, maka dia akan negatif. Karena ini ke arah kanan, maka dia positif. Ya, kita memang harusnya titik tumpu di sini tadi di titik rumah sakit. Jadi cara menghitungnya dari titik rumah sakit. Nah, tapi kalau misalnya menghitung biasa boleh, yang penting ingat bahwa kita bergerak dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan untuk sumbu X adalah positif, kemudian untuk sumbu Y atau mewakili tinggi, kita menghitung dari bawah ke atas. Nah, ingat bahwa daerah Y pada sistem koordinat kartesius, daerah atas itu menuju sumbu positif atau menuju daerah positif. Berarti kita hitung mulai bertitik di sini, 1, lihat kotak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ulangi lagi 1 kali, boleh dari atas, dengan catatan harus mengingat bahwa kita ke arah daerah positif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 kotak. Berarti Y-nya sama dengan 8. Ya. Ya. Nah, jadi Y-nya sama dengan 8. Nah, bagaimana dengan memasukkan ke dalam rumus konsep teorema Pitagoras? Nah, sebagaimana penjelasan pada pertemuan yang lalu, bahwa untuk menentukan sisi miring, ya, jadi ada rumus yang selalu kita ingat-ingat pada pertemuan yang lalu bahwa sismir, ya, sismir atau sisi miring berpangkat 2. Jadi saya lambangkan saja di sini ya, bahwa sisi miring berpangkat 2 sama dengan atas berpangkat 2. Hanya kesalahan. Jadi alas berpangkat 2 tambah ya tinggi berpangkat 2. Sorry, ini ya, 2 ini ya. Jadi alas berpangkat 2 ditambah tinggi berpangkat 2. Nah, kemudian bisa untuk menghilangkan pangkat 2-nya di sebelah kiri ini, maka kedua ruas harus dikalikan dengan pangkat 1/2, supaya nanti ini 2 dikalikan pangkat 1/2, 2 kali 1 sama dengan 2, 2 bagi 2 sama dengan 1. Jadi di sini sisa S pangkat 1. Ya, maka di sebelah kanan, kedua ruas dikalikan dengan pangkat 1/2 tadi, berarti nilai dari pangkat 1/2 sama dengan akar ya. Ya, maka di sini berubah menjadi alas berakar, alas berpangkat 2. Tinggi berpangkat 2. Bisa ditambah tinggi berpangkat 2. Di mana nah alas ini simbolnya tadi dari sini adalah X, ya. Kemudian T sama dengan Y. Nah, sehingga bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus, A ini diganti dengan 10. Ya, A diganti 10 sehingga di sini A-nya menjadi 10 pangkat 2. Kemudian T-nya diganti dengan 8. Ya. T-nya diganti dengan 8. Ini menjadi 8 pangkat 2. Press screen dulu. Oke, baik, kita lanjut. Seru langsung itu rumah. Enggak masuk ya? Masuk kok. Mana kamu?
Oke, baik. Kita lanjut tadi. Nah, ini Nak, untuk alternatif penyelesaiannya tadi, saya sudah ilustrasikan tadi bagaimana caranya mendapatkan, ya, sehingga sudah diganti tadi, X sama X pangkat 2 ini diganti dengan 10 tadi, sorry, kemudian Y-nya diganti 8. Sehingga berubah menjadi 10 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Ya, 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10. Ya, jadi 10 kali 10 sama dengan 100. 8 pangkat 2 artinya 8 kali 8. Ingat, karena mengalihkan bilangan berpangkat, artinya bilangan dasar dikalikan sebanyak pangkatnya. Ya. Kemudian 8 kali 8 sama dengan 64. Kemudian dijumlahkan. Nah, 100 ditambah 64 sama dengan 164. Sehingga 164 ini bisa disederhanakan menjadi dicari hasil perkalian berapa kali berapa dapat 164 dengan catatan ada tadi bilangan teorema Pitagoras salah satunya, ya. Bilangan triple Pitagoras. Ya, nak, ya. Pergi dulu di situ mengajar Ibu Dina. Oke, baik. Kemudian di sini 4 kali 41, ya. Jadi 4 kali 41 ini mendapat 164 jika dikalikan. Iya, lewat sana, lewat depan. Nggak bisa lewat sini. Kemudian 4 kali 41, ya, jadi 4 kali 1 4, 4 kali 4 16, ya, jadi 164, ya. Kemudian akar ini bisa kita pisah menjadi akar 4 dikali akar 41. Atunya ini sudah tidak bisa dijadikan bilangan akar, ya. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan, sehingga 4 ini ditarik akarnya menjadi 2, ya. Ya, sehingga di sini menjadi 2 akar 41. Ya, jadi sampai di sini penyelesaiannya. Jadi lain yang mau saya contohkan ini nanti saya ilustrasikan di grup, baru kalau misalnya kalian tidak bisa selesaikan masalahnya, maka bisa dicek saya via grup, nanti kita jadwalkan lagi kalau misalnya ingin dijelaskan lewat via Zoom. Oke, baik. Nah, sekian penjelasan pada sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anakku yang ikut berpartisipasi, dan semoga yang tidak ikut berpartisipasi bisa melihat di grup, dan rekaman ini akan saya share di grup sebentar. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di rumah.